balik lagi bersama Medatul Farhi. Oke, aku akan melanjutkan soal CPNS dari part sebelumnya. Nah, itu terakhir di soal ke-7, ini akan bahas mengenai soal ke-8 dan seterusnya. Oke, di soal ke-8 ini, kita punya angka yang lumayan banyak, dan ada perkalian dan pembagian, serta pengurangan. Oke, dalam kasus ini kalian harus mengelompokkan bagian perkalian dan pembagian akan kita kerjakan lebih dahulu. Jadi, kita akan mengelompokkan seperti ini. Jadi, kita akan mengerjakan soal perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Nah, untuk soal ini berarti 634 ditambah hasil perkalian 8 dikali 125 itu adalah 1000. Kalian bisa coba hitung. Nah, untuk seperti ini harusnya di angka yang bagus dikurang 2048 dibagi 63. Nah, 2048 dibagi 64. Oke, ini mendekati 3. 3 berarti 192, sisa 8. 8 ditambah 12, 8. 128 dibagi 64, 2. Jadi hasilnya adalah 32. Nah, kemudian kalian bisa langsung jumlahin keseluruhan angkanya. Oke, ini menjadi 1634 dikurang 32. Oke, 201. Oke, hasilnya adalah 1602. Oke, soal nomor 9. Kita punya dua pangkat di mana ada di dalam tanda kurung itu. Jadi 180 dibagi 9 pangkat 2 dikurang 120 dikurang 101 pangkat 2. Kita akan menghitung bagian di dalam kurungnya dulu. Jadi 180 dibagi 9 yaitu 20. Oke, karena masih ada pangkat, jadi 20 kuadrat dikurang 120 dikurang 101 itu adalah 19 kuadrat. Nah, kalau misalkan kita hitung secara manual sebenarnya mudah karena ini angka yang lumayan bagus. Ini 400 terus 19 dikali 19 kalian boleh hitung itu sekitar 361. Jadi akan menghasilkan angka kita kurangkan jadi 39. Tapi itu bukan trik yang akan aku kerjain karena itu adalah basic dari matematikanya. Tapi kalau misalkan kalian lihat polanya, untuk angka berapapun kalian akan menemukan soal seperti ini. Oke, jadi biasakan ketika kalian menemukan soal yang seperti ini, 20 kuadrat dikurang 19 kuadrat, kalian jangan terfokus untuk mengerjakan dia secara manual karena itu akan sangat lama. Jadi kalau kita misalin A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, ini polanya. Kalau misalkan di dalam matematikanya, kita akan menyelesaikan soal seperti ini dengan perumpamaan seperti ini. Jadi dia akan sama dengan A ditambah B dikali dengan A dikurang dengan B. Jadi angka berapapun, sebesar apapun kalian bisa mengerjakan soal ini tanpa harus secara hitung manual yang mungkin akan lebih panjang dan lebih lama ngerjainnya. Oke, soalnya akan seperti ini. Jadi kita bisa ubah dia menjadi 20 ditambah 19 dikali 20 dikurang 19. 20 ditambah 19 yaitu 39. Sedangkan ini 20 dikurang 19 itu 1. Jadi hasilnya tetap 39. Sama dengan kalian hitung secara manual. Tapi ini kasusnya untuk angka-angka yang lebih besar dan lebih kompleks lagi nanti ke depannya. Oke, soal ini sama seperti soal sebelumnya. Di soal ke-10 ini 6,655 kuadrat dikurang 3,345 kuadrat ditambah 756,2. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kalau misalkan kalian hitung secara manual, itu akan sangat lama dan
kemungkinan salahnya akan besar. Jadi kita akan menerapkan metode yang tadi. Jadi ini misalin A kuadrat, ini B kuadrat. A kuadrat dikurang B kuadrat itu akan sama dengan A ditambah B dikali A kurang B. Oke, kita akan jumlahkan 6,655 ditambah 3,345. 0, 0, 0, 10. Jadi 6,655 ditambah 3,345 itu hasilnya 10. Jadi ini 10. Ketika kita kurangkan 0, 1, 3, 3,31. Dan kalau misalkan kita kali, dia hasilnya jadi 33,1. Terus kita tambahin dengan 756,2. 3, 9, 8, 7. 789,3. Oke, lebih mudah bukan daripada kalian harus hitung secara manual. Dan ini nggak memakan waktu yang lama juga. Oke, soal nomor 11 ini 51% dari 576% dari 22/576 adalah, nah, kata dari ini kalian bisa ganti dengan perkalian. Jadi 51% kita akan ubah jadi 51/100 dari 576% berarti dikali 576/100. Nah, dari lagi berarti kita akan kali dengan 22/576. Nah, kalau misalkan bentukannya seperti ini, kalian bisa lebih mudah mengerjakannya. Jadi, ini akan kita bagi dengan ini. Oke? Dan sisanya tentu lebih mudah. 51 dikali 22. Dimana hasilnya adalah 1122. Terus dibagi dengan 10.000. Oke, 1, 2, 3, 4 berarti jawabannya adalah 0,1122. Mudah bukan? Nah, untuk perhitungan 51 kali 22 kalian bisa hitung secara manual. 2, 10, 2, 10. Jadi 1122. Oke, soal ke-12. Dalam kurung 6 kali 31 dikuadratkan dikurang 201 dikurang 14 dikuadratkan. Nah, untuk mengerjakan soal ini sebenarnya sama seperti polanya A kuadrat min B kuadrat. Nah, tetapi untuk mengerjakan soal ini kalian harus jabarin dulu. Oke, 31 dikali 6, 31 kali 6, 6, 18, 186. 186 kuadrat dikurang, nah ini 187 kuadrat. Kalian boleh tulis seperti ini. A ditambah B, A dikurang B. Oke, A-nya 186. 186 ditambah 187 dikali A-nya 186 dikurang 187. 186 ditambah 187. 186, 187. Kita jumlah 3, 16, 17. Oke, 3, 7, 3. Dan ini negatif 1. Berarti hasilnya adalah negatif 373. Oke, mudah bukan? Nah, ketika kalian udah tahu polanya, mau soalnya seperti apapun, kalian bisa kerjain dengan mudah dan cepat seperti ini. Oke, soal selanjutnya, 37,5% dari 0,333. Nah, seperti pembahasan sebelumnya, kalau misalkan kita tahu angka seperti ini,
dimana polanya adalah 0, A. Jadi cuma satu angka yang sama seterusnya. Ini akan sama dengan A per 9. A per 9. Jadi kita bisa ubah dia menjadi 37,5 per 100 dari dikali 0,33 ini kita akan ubah dia menjadi 3 per 9. 3 per 9 ini boleh kita ubah lagi menjadi bagi 3, dia akan menjadi 1 per 3. Oke, 37,5 dibagi 3. 37,5 dibagi 3. 1, 3, 7, 2, 6, 15. 15 bagi 3, 5. Kemudian kita bagi dengan 100. 12,5 dibagi 100. 0,125. Mudah bukan? Yang penting kalian harus tahu pola seperti ini. Jadi bisa menjawab dengan tepat dan tidak salah. Jadi kalau misalkan kalian cuma perkiraan aja, itu bisa aja menghasilkan 0,1 atau angka-angka yang di luar nalar. Oke, soal ke-14 ini kita punya 225,225 dibagi 22,5. Jadi ini angka yang sama tapi dipisahkan oleh tanda koma ini yang membuat kita mungkin akan terkecoh gimana ngerjainnya. Oke, kita ubah dulu dia menjadi pecahan. 225,225 dibagi 22,5. Nah, kedua ruas ini kita kalikan dengan 1000. Kenapa kalikan 1000? Karena untuk menghilangkan koma yang di atas dan yang di bawah menyesuaikan. Jadi kali 1000 berarti kita menghasilkan 225,225. Berarti 225.000 ini dibagi 225, masih ada 2. Oke. Nah, ketika posisinya sudah seperti ini, kita akan bagi dia menjadi 2 ruas. Oke. Yang di atas kita boleh ubah dia menjadi 225.000 ditambah 225. Oke. Dibagi 225. Nah, ini kita akan bagi menjadi 2 ruas. 1, 2. Jadi kita pisahkan. Ketika kita pisahkan berarti 225.000 dibagi 22500 ditambah 225 per 22500. Oke, ini hasilnya 10 ditambah 225, ini hasilnya 1, berarti 1 per 100. 1 per 100 itu adalah 0,01. Berarti 10 ditambah 0,01. Hasilnya 10,01. Oke, mudah bukan? Ya, segitu dulu dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you!